sejak Bung Harpa tidak diberikan kesempatan untuk meliput timnas Indonesia waktu di round 4 ini memang menyimpan satu kebencian yang sangat mendalam. Sudah sebetulnya mencoba berkali-kali membaca statement dari Alex Pastor di media, dan ada 3 bagian paragraf yang saya coba baca. Sama sekali tidak ada pernyataan-pernyataan yang berlebihan menurut saya, dan juga tidak ada pernyataan-pernyataan yang dianggap merendahkan martabat bangsa Indonesia begitu. Tapi dengan posisi peringkat ke-119 dunia, inilah kemudian yang dianggap melecehkan, yang dianggap katakanlah tidak menghargai, lantaran menyebut posisi peringkat ke-19 dunia Indonesia. Kalau di sini dikatakan realistis ya, tapi Bung Harpa mengatakan logis. Nah, tinggal kita buka nanti Kamus Bahasa Indonesia, apakah realistis dan logis itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Masih di hari yang sama ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 00.30 saya bikin konten ini. Dan kenapa saya bikin konten ini? Karena begitu dinamika terkait timnas Indonesia itu masih terus bergulir, tak tentu arah, saya katakan seperti itu. Karena pertama, federasi sama sekali belum memberikan klarifikasi terkait dengan pemecatan Patrick Kluivert. Kedua, federasi juga belum menunjuk siapa pelatihnya. Ketiga, kabarnya belum ada rapat exco terkait dengan gagalnya timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia, atau bahkan mungkin ke round 5 atau ke playoff dan lain sebagainya. Kegagalan ini kemudian memunculkan banyak dinamika. Bahkan sudah 5 hari ini teman-teman ya, kita disuguhkan berita-berita yang simpang siur terkait dengan siapa yang akan menggantikan Patrick Kluivert. Ada yang mengatakan STY yang harus kembali melatih timnas Indonesia karena jejak-jejaknya begitu luar biasa. Menurut saya pribadi, saya adalah orang yang menyukai gaya kepelatihan Sintayong ya, seperti itu. Tapi yang paling penting buat saya, Indonesia harus memang dipimpin oleh seorang yang tegas. Makanya kemudian saya sangat mengapresiasi ketika STY menyampaikan satu komentar bahwasanya kita harus memangkas satu generasi untuk kemajuan timnas Indonesia. Menurut saya itu sebuah pernyataan yang sangat luar biasa dan tegas menurut saya. Nah, saya salah satu orang yang mungkin banyak sekali menyoroti terkait dengan pemecatan Sintayong waktu itu, ya kan? Lalu kemudian isu Sintayong banyak kemudian berkembang setelah Patrick Kluivert disudahi kerjanya begitu. Tapi yang menarik teman-teman ya, ada sebuah media di Belanda begitu yang mewawancarai asisten pelatih Patrick Kluivert beberapa hari yang lalu, dan dia mengungkapkan tentang atau terkait dengan pemecatannya, katakanlah seperti itu ya, karena mencoba untuk mengulas bagaimana dia memimpin timnas Indonesia hingga kemudian disudahi pekerjaannya. Lagi-lagi teman-teman ya, banyak sekali media yang menyoroti tentang pernyataan Alex Pastor. Masih terkait dengan konten saya yang kemarin, salah satunya termasuk Bung Harpa ya. Nah, terkait dengan itu mari coba akan kita bahas tentang pernyataan Bung Harpa, karena Bung Harpa menganggap bahwa pernyataan Alex Pastor ini betul-betul gila, betul-betul
tidak menghargai timnas Indonesia begitu, dan pernyataannya merendahkan. Tapi intinya memang Bung Harpa, saya sudah katakan juga di konten saya kemarin, sejak Bung Harpa tidak diberikan kesempatan untuk meliput timnas Indonesia waktu di round 4 ini, memang menyimpan satu kebencian yang sangat mendalam menurut saya, teman-teman. Sehingga pernyataan-pernyataannya begitu sangat tendensius begitu. Dan ada satu pernyataan yang saya ulangi lagi di sini seperti itu di konten saya yang kemarin. Mudah-mudahan federasi, kata Bung Harpa nih, mudah-mudahan federasi tidak lagi memilih pelatih-pelatih yang berasal dari Belanda, yang seperti itu. Pernyataan seperti itu menurut saya sangat blunder ya. Bung Harpa mungkin tahu bahwasanya pemain naturalisasi kita itu mayoritas dari Belanda. Meskipun Bung Harpa juga menambahkan di kontennya bahwasanya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa semua orang Belanda. Tapi ya menurut saya tidak ada artinya kalau Bung Harpa mengatakan seperti itu. Toh Bung Harpa sudah mengatakan di awal jangan lagi memilih pelatih yang berasal dari Belanda. Nah seperti itu. Ya menurut saya itu sangat tidak tepat. Nah seiring dengan itu seorang Alex Pastoor di media Belanda mencoba untuk menceritakan menurut versi dia ya. Ada 2 poin yang penting di sini. Saya sudah sebetulnya mencoba berkali-kali membaca statement dari Alex Pastoor di media, dan ada 3 bagian paragraf yang saya coba baca. Sama sekali tidak ada pernyataan-pernyataan yang berlebihan menurut saya, dan juga tidak ada pernyataan-pernyataan yang dianggap merendahkan martabat bangsa Indonesia begitu. Entah kenapa Bung Harpa begitu sangat luar biasa memberi tanggapan dari pernyataan Alex Pastoor. Kita mulai teman-teman dari pernyataan yang pertama. Seperti yang saya pahami, kesepakatan terdiri dari 3 bagian. Jadi yang pertama tentu saja akan luar biasa jika berhasil lolos ke Piala Dunia. Nah, coba perhatikan pernyataan ini teman-teman. Untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia itu bukanlah harga mati, katakanlah seperti itu. Bukanlah titik berat yang dibebankan oleh federasi terhadap tim Patrick Kluivert. Kalau melihat atau kalau saya membaca dari pernyataan ini, tentu saja akan luar biasa jika berhasil lolos ke Piala Dunia. Tapi dengan posisi peringkat ke-119 dunia, inilah kemudian yang dianggap melecehkan, yang dianggap katakanlah tidak menghargai, lantaran menyebut posisi peringkat ke-19 dunia Indonesia. Kalau di sini dikatakan realistis ya, tapi Bung Harpa mengatakan logis. Nah, tinggal kita buka nanti Kamus Bahasa Indonesia, apakah realistis dan logis itu sama. Saya anggaplah sama begitu kan ya. Tapi tidak ada sama sekali di sini unsur merendahkan. Pastoor berbicara hal yang sebenarnya, fakta yang dikatakan bahwa tidak mudah dan realistis begitu. Artinya memang peringkat kita kalau misalnya dibanding dengan mereka itu tidak mudah teman-teman, dan tentu tidak realistis juga gitu loh. Nah, ujar Pastoor dalam siniar yang tayang di Ziggo Sport, salah satu media Belanda begitu teman ya. Nah, itulah kemudian seorang Bung Harpa kemudian mempersoalkan tentang peringkat dan realistis itu gitu, dianggap bahwa ini melecehkan. Sebetulnya kalau kita tidak menyimpan satu kebencian yang sangat luar biasa, saya pikir tidak ada ya yang merendahkan, itu bicara fakta menurut saya. Butir kedua ialah Gerard van den Berg, ini kata Alex Pastoor ya, sebagai pelatih timnas U23, dan Frank van Kempen selaku arsitek timnas U20 akan mencoba mempercepat pengembangan pemain lokal. Nah, saya ulangi teman-teman, barangkali
kita tidak tahu nih ya, karena PSSI juga belum mencoba untuk memberikan pernyataan. Barangkali hal yang dijadikan titik berat, ya, hal yang dijadikan fokus itu adalah pertama syukur-syukur, ya, kalau kita bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, syukur-syukur katakanlah seperti itu. Nah, tapi itu bukan target kalau melihat dari pernyataan ini. Kemudian tim ini atau tim kepelatihan ini juga diminta untuk mengembangkan percepatan sepak bola di Indonesia, terutama pemain-pemain lokalnya. Dan pemain lokal ini diminta untuk untuk supaya bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi mungkin saja ini hanya dugaan saya. Mungkin saja karena tim kepelatihan Patrick Kluivert ini juga diminta untuk mengembangkan pemain lokal, begitu percepatan pemain lokal, sehingga mencoba juga untuk berimprovisasi menempatkan dua pemain yang menjadi persoalan yang sangat dikritik oleh beberapa netizen atau pecinta dan pengamat begitu, terkait dengan Yaakob Sayuri dan Beckham Putra, teman-teman. Barangkali seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam jangka panjang tujuannya adalah menghasilkan lebih banyak pemain kompetitif di level ini dari negara dengan populasi 280 juta orang. Tutur Pastur juga membahas penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia dan Alex Suarez yang menjadi direktur teknis PSSI. Sekarang semuanya juga sudah diberhentikan, Ibu Pastur. Saya pikir Alex Suarez dan Jordi Cruyff belum diberhentikan, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Sama siapa? Om Simon ya, belum diberhentikan ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Pastor menggambarkan suasana awal di timnas Indonesia penuh dengan euforia dan harapan tinggi terhadap staf pelatihan baru. Dia menilai ekspektasi publik begitu besar hingga menimbulkan kesan bahwa target utama hanyalah lolos ke Piala Dunia. Ingat kalimatnya, teman-teman. Saya ulangi ya. Dia menilai ekspektasi publik begitu besar hingga menimbulkan kesan bahwa target utama hanyalah lolos ke Piala Dunia. Jadi ekspektasi sepak bola kita itu, euforia dan harapan kita itu terkesan itu adalah seolah-olah target utamanya hanya lolos ke Piala Dunia. Bisa dibayangkan nggak, teman-teman, kalimat ini? Jadi seolah-olah, padahal di dalam federasi sendiri dinyatakan tidak menjadi persoalan yang sangat serius loh, teman-teman. Kalau kita lihat dari sini. Nah, kita coba teruskan. Antusias terhadap sepak bola di sana sangat luar biasa. Dan di awal terhadap kehadiran kami juga sampai-sampai seolah kami harus memberikan jaminan bahwa kami akan bawa tim lolos. Tapi hal itu sebenarnya tidak pernah dibicarakan. Coba, siapa sebetulnya yang bersalah dalam hal ini? Apakah Alex Pastor pantas dipecat? Mohon maaf kalau kalimat saya ini tidak setuju, teman-teman. Apakah Alex Pastor dan teman-teman itu dan teman-temannya atau Patrick Kluivert itu pantas dipecat hanya karena dia gagal lolos seperti itu? Karena apa? Dijelaskan di situ secara jelas dan nyata, antusiasme, saya ulangi nih, antusiasme terhadap sepak bola di sana sangat luar biasa. Dan di awal terhadap kehadiran kami juga sampai-sampai seolah, beberapa kali seolah disebutkan di sini, terkesan seolah itu hampir-hampir mirip, teman-teman. Kami harus memberikan jaminan. Yang ini seolah-olah terkesan kami harus memberikan jaminan, seolah-olah kami harus mengantar membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Oke.
Tapi hal itu sebenarnya tidak pernah dibicarakan. Ayo, bagaimana teman-teman kalau melihat dari pernyataan Alex Pastor bahwa terkait dengan kami harus ya wajib membawa timnas lolos ke Piala Dunia, sebenarnya tidak pernah dibicarakan. Maksudnya mungkin tidak pernah dibicarakan secara mendetail, secara khusus bahwa keberhasilan atau kegagalan tolak ukurnya adalah Piala Dunia. Saya pikir ini adalah pernyataan yang tepat teman-teman ya. Kenapa kemudian federasi tidak memberikan pernyataan hingga sekarang ini? Kenapa kemudian Patrick Kluivert itu dipecat? Apa penyebabnya? Apakah memang hanya karena kegagalannya, taktikalnya atau strateginya tidak jalan pada saat melawan Arab Saudi, atau secara keseluruhan tidak membawa timnas Indonesia? Itu harus dijelaskan juga sebetulnya. Nah, saya juga tidak relevan dan tidak realistis menurut saya kalau misalnya kita terus membanding-bandingkan antara Sintayong pada saat melawan Arab Saudi dan berhasil menang di situ, lalu kemudian Patrick Kluivert kalah pada saat melawan Arab Saudi, teman-teman. Nah, ini juga menurut saya menjadi bola liar begitu kan ya. Seolah-olah Patrick Kluivert ini gagal gitu kan. Hanya karena ukuran Sintayong 2 kali bisa memenangkan meskipun di pertandingan awal draw gitu. Tapi Arab Saudi, tapi Indonesia justru kalah 2-1, 2-3 teman-teman. Nah, kalau itu ukurannya, bagaimana kalau misalnya nanti pelatih berikutnya lalu kemudian ketika melawan Arab Saudi kita juga tidak mampu menang melawan Arab Saudi begitu, meskipun bermain bagus. Ya, saya juga sangat heran ya dengan berbagai komentar-komentar. Jadi seolah-olah tolak ukurnya hanya sampai di situ saja. Saya pikir suatu saat ini akan berbalik teman-teman. Suatu saat kalau memang ketidaksiapan tim kita pada saat nanti 2-3 tahun yang akan datang kita juga kembali kalah dengan dengan Arab Saudi, lalu kemudian menjadi perbincangan yang tak berkesudahan atau menjadi tolak ukur pemecatan pelatih berikutnya, ini sangat-sangat disayangkan nantinya ya teman-teman. Menurut saya sih seperti itu. Nah, itu dia pernyataan Bung Harpa terkait dengan statement Alex Pastor yang justru menurut saya tidak ditanggapi secara baik, justru dianggap penghinaan, justru dianggap tidak memiliki sopan santun atau ya menghina lah, katakanlah seperti itu. Menurut saya ini tidak baik ya untuk ditonton oleh semua cinta timnas Indonesia, apalagi anak-anak kecil yang mungkin umur 10 tahun, umur 16 tahun yang sama sekali hanya tidak menyaring semua statement-statement di media sosial. Saya pikir itu penting. Tapi saya disclaimer sekali lagi bahwasanya saya adalah pengagum Bung Harpa. Setiap channel-channelnya hampir 100% saya ikuti dan saya lihat secara baik-baik. Namun saya akhirnya ikut berkomentar dari beberapa hari terakhir ini, saya amati dari setiap pandangan. Terima kasih teman-teman, semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman sebagai bahan untuk pertimbangan. Dan teman-teman yang mendukung channel ini, silakan terus memberikan support dengan cara melakukan subscribe, karena itu penting buat kelangsungan dan kelancaran channel ini untuk terus berkembang dan mengawal timnas Indonesia. Terima kasih, semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.